Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Al-Ahzab, surah nomor 33, ayat 43. Yang bunyinya, Huwaladhi yusalli alaikum wa malaikatu liyukhrijakum minadh dhulumati ilan nur wa kana bil mu'mina rahima. Artinya, dialah Allah yang bersalawat kepada kalian. Begitu juga dengan para malaikatnya agar mengeluarkan kalian dari kesesatan kepada cahaya yang terang. Dan Allah maha pengasih terhadap orang-orang beriman. Ibnu Katsir rahimahullah berkata, makna salawat malaikat dalam ayat di atas adalah doa dan istighfar bagi manusia yang beriman. Sementara Allah tentu Allah akan memaafkan kesalahannya manusia tersebut. Tapi di sini ada disebutkan dan malaikat juga bersalawat kepada Allah untuk orang-orang beriman. Maksudnya mendoakan agar Allah memaafkan kesalahan mereka. Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadis Bukhari tentang masalah doa malaikat ini. Ada yang mendoakan kebaikan untuk orang beriman, ada yang mendoakan keburukan bagi orang-orang justru yang melakukan pelanggaran-pelanggaran agama. Kata Nabi SAW yang kurang lebih artinya dalam hadis Bukhari Muslim ya. Tidak datang satu hari bagi seorang hamba di pagi hari, melainkan ada dua malaikat yang Allah turunkan. Dan salah satunya mengatakan, Ya Allah, lapangkanlah rezeki orang-orang yang bersedekah. Dan yang satu lagi mengatakan, binasakanlah orang-orang yang pelit. Dan Ibnu Hajar rahimahullah mengatakan, di sini binasa maksudnya adalah binasakan dirinya dan hartanya. Jadi ada doa mereka. Jadi selalu kejar doa-doa baik dari malaikat ini ya. Juga Nabi SAW mengatakan, tidaklah seorang muslim berdoa secara diam-diam untuk saudaranya, kecuali malaikat akan berkata, dan bagimu juga yang semisal. Hadis ini riwayat Muslim. Maksudnya, kalau Anda mendoakan kebaikan buat saudara Anda, misalnya ada orang yang salah, Anda mengatakan, Ya Allah berikanlah dia hidayah. Maka di sini kita sedang mendoakan diri kita, karena malaikat mengatakan, wala kamithlu, kau akan dapat yang sama. Gitu ya. Begitu juga dengan teman-teman sekalian, kalau seseorang mendoakan keburukan, Ya Allah binasakan, Ya Allah hancurkan, Ya Allah begini. Kalau Anda, orang itu tidak pantas mendapatkan, maka itu akan kembali kepada diri Anda sendiri. Jadi saya sering mengatakan di pengajian, kalau seandainya ada orang kaya, nggak ada salahnya Anda mengatakan, Ya Allah berkahi, ya Allah tambahkan buat dia. Sebenarnya secara zahir Anda sedang mendoakan dia, dan semoga dia mendapatkan gitu kan. Tapi secara hakikatnya Anda sedang mendoakan diri Anda sendiri. Karena malaikat akan mengatakan, wala kamithil, kau akan dapat yang sama. Hal yang mendasar sekali. Oleh karena itu sering doakan orang lain. Nabi SAW juga bersabda, jika kalian menjenguk orang sakit, atau melayat orang meninggal, maka ucapkan doa yang baik, karena para malaikat mengaminkan apa yang kalian ucapkan. Hadis riwayat Muslim. Jadi kalau sedang menjenguk orang sakit, Nabi SAW sering membaca la ba's, insya Allah, mengucapkan kepada para sahabat, la ba'sa tahurun insya Allah, semoga tidak masalah bagimu dan semoga jadi pembersihan dosa untukmu. Itu kita doakan dan malaikat mengaminkan itu. Malaikat mengaminkan. Atau pada saat orang meninggal, ya semoga Allah maafkan, Allah maghfirlahu, Allah marhamhu, ya Allah ampuni dia, ya Allah maafkan atau kasihani dia. Itu kita ucapkan dan malaikat mengaminkan. Dan jangan ucapkan kata-kata buruk. Kayaknya kamu gak bisa sembuh. Semoga saja kamu meninggal atau apalah yang tidak baik. Maka itu akan bisa saja diaminkan oleh malaikat. Itu tidak baik untuk diucapkan. Dan ingat, kalau Anda mengatakan, oh gak apa-apa kan saya benci sama dia Ustaz. Oke. Tapi malaikat di atas kepala Anda mengatakan, wala kamithlu, kau akan dapat yang sama. Kita sedang doakan untuk diri kita. Di dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala juga ada penyebutan tentang masalah doa para malaikat ini untuk orang-orang, terutama orang-orang beriman ya. Dari ayat 7 sampai ayat 9. Surah Ghafir, surah 40 ya. Yang artinya, dan para malaikat yang memikul arsh dan yang ada di sekitarnya. Mereka semua bertasbih, memuji Allah atau memuji Tuhannya dan mereka beriman kepadanya. Serta memohon ampun untuk orang-orang beriman, seraya mereka berkata, wahai Tuhan kami, yang telah meliputi segala sesuatu dengan rahmat dan ilmunya atau dengan ilmu. Maafkanlah orang-orang yang telah taubat dan juga mengikuti jalanmu dan selamatkan mereka dari siksa al-jahim atau api neraka. Itu ayat 7 dari surah Ghafir. Ayat 8-nya masih doa malaikat. Masukkanlah mereka ke dalam surga Aden yang telah engkau janjikan kepada mereka. Dan siapapun yang saleh, yang baik dari anak, dari ayah-ayah mereka atau orang tua mereka dan keturunan mereka. Sungguhnya engkau adalah zat yang maha mulia dan maha bijaksana. Kemudian ayat 9-nya yang artinya, dan ya Allah peliharalah mereka dari balasan kejahatan. Jadi jangan sampai engkau hukum mereka. Jangan sampai mereka terus dalam kesalahan dan engkau hukum mereka ya Allah. Dan barang siapa yang telah terselamatkan, terpelihara dari balasan keburukan, maka engkau telah mengasihinya. Dan itu adalah kemenangan yang besar.